المصطفى أبشر بنيل المنى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi sambutan salamnya tak sekuat Pak Dubes tadi. Itu menunjukkan betapa pentingnya politik. Seandainya Duta Besar Republik Indonesia yang berada di negeri Brunei Darussalam ini tidak suka pengajian, apakah mungkin kita bisa ngumpul ngaji malam ini? Tidak bisa. Nah, ini adalah sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun, yang selalu disebut Ibnu Khaldun. Apa kata dia? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat masyarakat mengikut agama pemimpinnya. Pemimpinnya suka pengajian, diundanglah ustadz sepanjang bulan Ramadan full sampai Idul Fitri. Pemimpin suka pengajian, Idul Adha datanglah Ustadz Abdul Somad ke KBRI Brunei Darussalam. Kita doakan Bapak Dubes beserta seluruh keluarga besar KBRI, Ibu Ketua Dharma Wanita diberikan istiqomah dalam amal soleh ini insyaallah. Bersama beliau di hadapan Bapak Ibu ini ada namanya Kadin, Kamar Dagang dan Industri, businessman. Kalau nggak ngerti bisnismen, duitnya banyak. Mereka hadir, ada bersama kita. Kita juga doakan mudah-mudahan duit mereka semakin banyak. Disalurkan kemana? Jaketnya sudah saya pakai, dompet duafa. Tak ada yang mengaminkan. Salat sudah, zikir sudah, takbir sudah, doa sudah. Ini semua amal badan penting. Salat, tegak, ruku, sujud, tahmid, takbir, tasbih, tasyahud, i'tidal, salam, zikir, baca Quran penting. Tapi ada yang lebih penting dari amal badan. Itulah dia amal harta, yang besok selesai sholat kita laksanakan perintah Allah, fasalli li rabbika. Hafal semua surat pendek. Fasalli li rabbika, sholat Idul Adha besok. Sholat Idul Adha tidak perlu disuruh karena tidak ada yang ketinggalan. Yang enggak sholat pun besok pasti sholat Idul Adha. Saya sangka panitia mau ngasih surat kecil, tolong jangan disinggung, ada yang sakit hati. Saya soalnya biasa kena begitu. Rupanya mau ngasih air minum. Mudah-mudahan yang ngasih air minum ini diberikan jodoh yang solehah.
Saya sudah nikah. Ibu-ibu hati-hati, jangan cepat amin-amin. Istrinya menangis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'amila adamiyun min amalin, tidak ada amal manusia yang paling dicintai Allah besok pagi min iraqatid dam. Apa perbuatan yang paling disukai Allah besok pagi? Iraqatid dam, menumpahkan darah. Yang belum nyetor uang kurban segera, tapi jangan sekarang, kita selesaikan pengajian ini dulu. Amal yang paling bagus adalah besok menumpahkan darah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan, kambing, onta, kerbau, lembu yang besok ditumpahkan darahnya, la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya, azlafiha, dengan kukunya, wa as'ariha, dengan bulunya. Untuk apa? Bersaksi. Kuku, bulu, tanduk, tiga-tiganya sampah. Betul? Pernah tak Bapak Ibu ngelihat rumah makan terenak di dunia, gulai tanduk? Tanduk, kuku, bulu, sampah, dibuang. Kenapa Nabi tidak mengatakan akan datang dagingnya, akan datang lemaknya, akan datang tunjangnya? Ada pergantian. Jadi kan saya doakan supaya dapat istri solihah. Gimana caranya dapat doa? Dia ganti air. Cerdas-cerdas jamaah, Masya Allah. Kenapa Allah tidak mengatakan akan datang nanti itu dagingnya, kulitnya? Karena kulit bermanfaat, daging bermanfaat, tapi kuku, bulu, apa maknanya? Sedangkan sampahnya saja datang bersaksi, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi lemaknya, apalagi otaknya, apalagi jantungnya. Oleh sebab itu yang sudah berkurban, alhamdulillah. Begitu saya katakan yang sudah berkurban, alhamdulillah, yang terbuka bukan cuma hati Bapak Ibu, tutup pun terbang, terbuka. Begitulah kuatnya amin. Entah amin itu kuat, entah angin kuat, tak apa-apa, biar aja. Artinya yang pelit-pelit mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya. Kalau ada orang nggak mau berkurban Pak Ustadz, ya nggak apa-apa. Kalau ada orang nggak mau berkurban, tidak apa-apa. Tapi ada doa malaikat besok pagi. Naon dengar doanya? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak, siapa yang berkurban, gantilah ya Allah. Siapa yang berkurban besok pagi ya Allah, berilah dia ganti ya Allah. Apa kata malaikat? Amin. Yang berdoa malaikat, yang mengaminkan malaikat. Diaminkan atau tidak diaminkan manusia berganti, karena doa malaikat dikabulkan Allah karena tak ada dosanya. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, siapa yang berkurban, kasih dia ganti. Maka yang sudah mendaftar kurban akan diganti Allah 700 kali lipat. Amin. Nah, bagaimana dengan yang belum nyetor? Ada juga doanya. Mau saya bacakan? Yang mau, yang bilang mau tadi pasti udah bayar. Doa yang belum berkurban ini bunyinya. Doa malaikat untuk mereka yang belum berkurban. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak berkurban, siapa yang pelit, siapa yang bakhil, maka binasakanlah hartanya. Bayar malam ini juga. Cari panitia. Ada nih panitia. Tanya dia, mana panitia? Store kurban. Besok potong, sembelih. Yang berani motong silakan potong. Tapi saya yakin banyak ibu-ibu yang berani motong. Ibu-ibu ini jangankan motong kurban, suaminya pun benar. Mas kalau macam-macam. Memotong kurban harus punya ilmu.
Pertama, ilmu motong. Yang kedua, keberanian. Ada orang berani luar biasa, tapi ilmunya tak ada. Begitu dipotong, Bismillahirrahmanirrahim, selesai dipotong, dibuka ikat kaki sapi, kaki pun selesai dibuka, sapi berdiri. Kenapa sapi berdiri? Karena urat dua belum putus. Satu urat nafas, satu urat makan. Dua urat mesti putus. Karena masyarakat tidak paham ilmu motong, modal berani nekat punya golok baru saja, akhirnya sapi berdiri, dibacakan ayat kursi ruqyah. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata jin, aku hari ini cuti. Kenapa kau baca ayat kursi? Yang kami goda itu manusia, ngapain kami ngerasuk ke sapi? Harus ada ilmu, harus ada berani. Yang satu lagi, ilmunya ada. Bicara tentang masalah motong, motongnya nggak boleh dari atas ke bawah, karena kalau dari atas ke bawah nanti darahnya muncrat ke atas, kena muka. Maka harus ditarik dari bawah ke atas, harus putus dua urat. Teorinya luar biasa. Begitu dia motong, nampak darah keluar, pingsan. Kenapa? Karena mabuk darah. Sapi tak mati, dia setengah mati. Nah, oleh sebab ini perlu saya kasih tahu, karena semangat luar biasa tanpa dibarengi ilmu. Inilah pentingnya la ilaha illallah. Ayat Quran, la ilaha illallah, tapi baca dulu pangkalnya, fa'lam, berilmu tentang la ilaha illallah. Makanya kita belajar akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, ngaji. Alhamdulillah, masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam ada pengajian rutin. Tadi saya diundang oleh doktor-doktor, profesor, ulama-ulama, dosen-dosen, pensyarah. Saya tanya, Pak Doktor, Tuan Guru, apakah ada pengajian masyarakat Indonesia? Ada pengajian bulanan, ada pengajian tafsir Zanjabil, ada pengajian kultum subuh. Masya Allah. Jadi pengajian malam ini ramai melimpah ruah. Kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam dibiasakan dengan pengaji, mencari rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah salat, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi Allah. Datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, datang dari Lombok. Loh, Ustadz kok tahu tempat-tempat? Saya dikasih tahu tadi. Ustadz ini yang paling banyak dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lombok. Yang Jawa Tengah dengan Jawa Timur pripun kapari api? Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Udah itu aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, buminya bumi Allah, langitnya punya Allah. Makanya ayat itu dibaca habis sholat subuh, habis sholat maghrib, mau tidur malam, sebelum tidur paling tidak dibaca ayat itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Jangan kau merasa dirimu jauh karena kau di perantauan. Hai Abdul Somad, kalau kau injakkan kakimu di Riau Sumatera, itu milik Allah. Maka bumi ini juga milik Allah. Langit yang kau pandang di atas juga punya Allah. Jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri. Tapi tetap ngurus perpanjangan visa dan paspor. Jangan gara-gara pengajian ini nanti begitu ditangkap karena visa mati, karena paspor expired, pas ditanya kenapa nggak perpanjangan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena kita tinggal di bumi,
Di bumi ada aturan-aturan daerah masing-masing. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ikut aturannya. Daerah itu ada sopan santunnya, tata keramanya, budi bahasanya. Maka kita ikuti. Ada di satu tempat yang perbuatannya baik, sopan, tapi di tempat lain belum tentu baik. Contoh pakai kain sarung. Pakai kain sarung baik. Saya kalau khutbah Jumat pakai kain sarung. Besok kalau mau khutbah Idul Adha pakai kain sarung. Tapi kalau di Mesir pakai kain sarung, orang senyum-senyum. Kenapa gitu? Karena orang Mesir pakai kain sarung, maaf, habis hubungan kelamin. Makanya kita harus tahu tata krama, sopan santun, budi bahasa, local wisdom, ada adat istiadat. Ini bicara tentang adat zaman dulu. Apalagi zaman sekarang aturan negara. Masuk kemari, ada kulonuonnya, ada yang mesti kita ketahui. Nah, jadi saya juga sebelum sampai ke Brunei Darussalam ya nanya-nanya dulu. Ini ceramah saya yang kedua. Dulu pernah datang ngurus tauliyah dulu. Ustadz harus ngomong bicara fikih mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Sunni, bukan falsafi. Ini kita mesti paham. Penceramah saja, ustadz saja, dosen saja ada aturannya. Apalagi kita bekerja mengikuti suatu negara, maka ini juga mesti kita ikuti. Adapun mencari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Alimtu anna rizqi, aku tahu rezekiku tidak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Sebelum kita turun ke bumi ini, rezeki kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Cukup apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kenapa ditakutkan? Mungkinkah rezeki yang sudah dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz itu berkurang? Tidak. Mungkinkah umur yang sudah ditetapkan Allah itu berkurang? Tidak. Mungkinkah Allah yang sudah menggariskan sesuatu yang dia sukai itu akan berubah tanpa kuasanya? Tidak. Karena kita beriman la haula wala quwata illa billah. Kenapa risau? Kenapa cemas? Tapi jangan gara-gara ini lalu besok Senin cuti Idul Adha, Selasa semuanya nelpon Pak Dubes karena orang Indonesia yang bekerja satu pun tidak masuk. Pak Dubes, kenapa ini masyarakat Indonesia yang bekerja tidak lagi masuk kerja? Kenapa? Pas ditanya, kenapa nggak kerja? Kenapa kamu tidak kerja? Efek pengaruh ceramah Ustadz Somad. Kenapa kamu tidak masuk kerja? Rezeki sudah dijamin Allah. Jodoh itu rezeki yang mudah-mudahan ditemukan Allah dengan jodoh yang baik. Yang bilang amin yang belum nikah, yang udah nikah untuk anak-anaknya insyaallah. Rezeki juga, jodoh itu rezeki, tapi harus ada usaha, dan usahanya mesti halalan thayyibah, halal baik, halal bergizi. Itulah kenapa Bapak Ibu jauh datang merantau menyeberang lautan. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dapat, ada hak orang lain. Itulah besok kita akan menyembelih. Besok pagi akan menjadi sifat kebinatangan. Apa itu sifat kambing? Menanduk ke depan, menendang ke belakang. Kambing sifatnya cuma dua, nanduk ke depan, nendang ke belakang. Tapi yang punya kambing 4. Nanduk ke depan, nendang ke belakang, ngikut ke kiri, ngikut ke kanan. Jadi sebetulnya yang mesti disembelih itu bukan kambing, yang punya kambing. Besok sebenarnya kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Ada manusia ini, kata pepatah orang Melayu, pintar tak bisa diikut, bodoh tidak bisa diajar. Ada orang pintar bisa kita ikut, mantap tuan-tuan guru kita. Ada orang jahil tapi mau belajar, bagus, sadar tidak punya ilmu, bertanya pada orang berilmu. Tapi ada yang paling parah,
pintar tidak bisa diikut, bodoh tidak bisa diajar. Ini kalau diletakkan di belakang menanduk, diletakkan di depan menyipak ke belakang. Jadi cocoknya disembelih besok pagi. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka kurban bukan sekedar membawa kambing bayar potong, tidak, ada hikmah di baliknya. Apalagi sifat daripada kurban itu, kurban adalah mengikis pelit, bakhil, kedekut, pokoknya dan seterusnya. Harga kambing kurban saat ini sekitar sapi atau kambing ada yang 2,5 juta. Saya tak tahu harga di Brunei Darussalam, kita pakailah standar di tempat saya aja. Begitu rapat dengan panitia kurban, Masya Allah, tabarakallah, ramai. Begitu ditanya, kita besok akan kurban, satu orang 2,5 juta. Ada yang setuju silakan angkat tangan. Ramai angkat tangan semua. Panitia pun siap mau mencatat. Ini mau setuju? Enggak. Ada diskon enggak? Masya Allah, tabarakallah. Padahal rezekimu yang banyak tinggal yang kau pakai untuk kurban, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak ibu punya uang 100 juta, berkurban besok 2,5 juta, maka yang dibawa mati itu yang 2,5 juta atau yang 100 juta kurang 2,5 juta. Saya mau mancing-mancing aja. Soalnya banyak kalau udah cerita uang, pas cerita zikir, Allah. Diajak sholat, rajin. Diajak zikir, oke. Diajak tabligh akbar, semangat. Begitu cerita masalah duit keluar, sakit Pak Ustaz. Ada yang diuji kakinya, sanggupkah datang sholat berjamaah? Ramai. Tadi saya pulang dari acara kembali ke kediaman Bapak Dubes, 1 jam sebelum azan maghrib, mobil parkir sudah panjang. 1 jam sebelum azan maghrib, bayangkan itu, ramai sudah. Tapi saya yakin dan percaya ada di antara ibu-ibu yang kecewa, datang duluan, pas sholat soft di belakang. Kami kan datang duluan, tapi ternyata orang yang sabar itu balasannya luar biasa. Selesai 4 rakaat malah soft paling depan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniat. Diuji kaki, sabar. Diuji telinga, sabar. Tapi begitu diuji kantong, kumat penyakit aslinya. Oleh sebab itu maka Allah Ta'ala menguji, sanggupkah engkau tahajud malam? Hidupkan alarm, bangun jam 2 malam, usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Sanggupkah engkau mendengarkan pengajian? Saya Ustaz Abdul Somad habis paket 4 giga hanya untuk dengar Ustaz aja. Saya kalau dengar ceramah Ustaz itu sampai jam 4 subuh kadang Pak Ustaz. Terus tahu sendirilah kalau tidur jam 4 subuh, subuhnya jam 8. Apa guna banyak ilmu ngaji kalau sholat subuh ketinggalan? Seimbang antara ilmu. Tapi masih lumayan Pak Ustaz, teman saya nggak sholat subuh nggak dengar pengajian lagi. Melihat masalah agama jangan ke bawah, tengok ke atas. Melihat masalah agama jangan pandang orang yang tak beramal, pandang dengan ulama kita. Kamu kenapa nggak berkurban? Saya cukup sholat, puasa. Masalah kurban ini kan supaya masuk surganya cepat. Saya terakhir aja pun ngantri nggak apa-apalah. Ini mindset ini harus diluruskan. Main otak, settingan otak. Tapi kalau orang gini terus mikirnya main otak setan, mindset otak setan. Harus diluruskan. Melihat masalah dunia, pandang ke bawah. Supaya datang syukur kita, datang sabar kita. Ternyata ada orang yang di bawah kita kekurangan. Tapi kalau sudah memandang tentang ibadah, maka bandingkan dengan kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi haji sekali, haji wada tahun ke-10 bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 3 bulan setelah itu lebih kurang Nabi meninggal dunia. Dan ketika haji itu Nabi menyembelih berapa ya? Nabi menyembelih sesuai dengan umurnya 63 ekor. Selesai itu dia kasih pisau, golok, tolong sembelih Sayyidina Ali. Ali menyembelih 37 ekor. 37 tambah 63. Waktu itu belum meninggal. Kenapa 63? Apa rahasia di balik 63? Tidak ada satupun yang tahu. Tapi setelah Nabi meninggal baru orang paham. Oh, ternyata 63 dia berhenti. Rahasianya, dia tidak ingin satupun umurnya itu kosong dari kurban. Dia mau berkurban tiap tahun. Makanya ibu bapak umur berapa sekarang? Besok laksanakan. Saya 24. Lahir 77. Sekarang 2019. Berapa itu? 42. Mestinya 42 ekor onta. Nabi memotong 63 tambah 37 100. Onta paling murah 50 juta. 50 juta kali 100 sama dengan 5M. Bukan sedikit itu. Kaya sekali Nabi itu Pak Ustadz. Nabi tidak kaya menunjukkan gelasnya emas. Kita kalau pergi ke Mesir nampak itu gelas emas, ada macam-macam. Tapi Nabi hidup bersahaja. Bagaimana gelas tempat minum Nabi? Kayu yang disusun keliling, diikat dengan kawat. Lalu biar supaya airnya tidak keluar, ditutupi dengan ter. Disitulah minumnya orang yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sutra dia haramkan. Laki-laki kena kaya banyak uang pakai sutra, haram. Tak boleh pakai sutra. Ingin betul pakai sutra, boleh 2 jari. Bapak kalau ingin betul pakai sutra, beli sutra. Bapak mau berapa meter? 2 jari. Nah, tempel di sini. Kenapa laki-laki tak boleh pakai sutra? Ternyata pakai sutra memicu pertumbuhan hormon feminin. Ibu-ibu makin pakai sutra makin lembut. Makin pakai sutra makin lembut. Tapi bapak-bapak, saya kenapa keras begini? Karena nggak pakai sutra. Kalau sempat saya pakai sutra agak sebulan, assalamualaikum. Nauzubillah. Nabi Muhammad SAW mengharamkan emas. Kenapa? Karena ternyata butiran-butiran emas masuk ke dalam pori-pori kulit, masuk ke dalam daging, masuk ke dalam darah, menyebabkan penyakit tua sebelum masanya. Banyak yang sudah kena. Nauzubillah. Kenapa Nabi haramkan itu? Dulu orang tidak mengerti, sekarang baru orang tahu. Jadi kami yang perempuan Pak Ustadz, perempuan boleh. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam keluar lagi dengan menstruasi. Makanya kalau ada bapak yang menstruasi, pakailah. Boleh. Kalau kau kaya, bukan dengan emasmu. Kalau kau kaya, bukan dengan sutramu. Kalau kau kaya, bukan dengan kehebatanmu. Apa bukti kau kaya? Besok kau sembelih kurban sebanyak usia umurmu. Siap? Insya. Kalau kaget jangan diam. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Banyak orang kalau sudah hari raya ini meneteskan air mata. Begitu takbir berkumandang, sayup-sayup sebelah menangis. Ente kenapa menangis? Terbayang wajah mama. Kau kenapa menangis? Ingat ketupat opor ayam. Menangis sekarang bisa diulang dengan amal. Nggak ada duit besok, 4 hari. Tanggal 10 bisa motong, tanggal 11 masih bisa, tanggal 12 masih oke, tanggal 13 namanya hari tasyrik, hari nahar. Nahar artinya ini hari apa? Hari nahar. Nahar itu artinya apa? Mas kalau macam-macam ku buat hari nahar nanti. 11, 12, 13 hari tasyrik. Tasyrik diambil dari kata syarraqa, terbit matahari panas, lalu kemudian panas matahari, tasyrik memanaskan daging-daging yang dijemur, karena daging saat itu bertimbun banyak, dipotong tipis-tipis, dijemur supaya tidak busuk. Zaman dulu begitu mereka mengawetkan daging, karena belum ada Tapi jangan gara-gara ini besok hari apa? Hari kulkas, hari tasyrik. Katanya daging kurban ini nggak boleh dimakan Pak Ustadz, nggak boleh disimpan Pak Ustadz, nggak boleh diawetkan Pak Ustadz. La tadakhiru, makan tanggal 10, habiskan, jangan simpan. Tapi dalam hadis yang lain kata Nabi, iddakhiru, simpan. Loh, nabinya satu, kenapa perintahnya bisa dua? Yang satu mengatakan jangan simpan, habiskan. Yang satu mengatakan simpan. Kenapa beda? Nabi mengatakan jangan simpan pada masa paceklik, pada masa kemarau, pada masa susah. Jangan simpan, bagikan supaya semua makan daging. Tapi pada saat masa aman, damai, makmur, banyak rezeki, silakan simpan. Jadi Bapak Ibu besok aman, damai, adem, ayam, dapat 2 kilo, simpan. Tapi kadang orang nyimpan sampai 6 bulan. Itu kulkas kalau ditutup nggak bisa. Bukan sekedar freezernya penuh, begitu dipaksa keluar kaki sapi. Sebenarnya berkurban ini untuk apa? Ada sebagian orang yang tamak, rakus. Bapak panitia, ini kambing saya, tolong potongkan, tolong kuliti, tolong bagi-bagi, antar ke rumah. Kepalanya, dagingnya, ekornya, kulitnya, kukunya, bulunya. Kalau ada orang model begini, kau bawa aja semua. Yang paling bagus kurban itu adalah fakulu, makanlah. Kalau ada orang mengatakan nggak boleh makan daging kurban, daging kurban yang tidak boleh dimakan itu adalah daging kurban nazar. Nazar nggak boleh. Saya bernazar Pak Ustadz, kalau nanti bisa nikah sama dia saya berkurban. Tapi kalau nggak bisa Pak Ustadz, sampai mati saya nggak mau berkurban. Nazar, daging kurban nazar nggak boleh dimakan, harus bagikan semua. Tapi kurban sunat yang kita lakukan, maka fakulu, silakan makan. Tapi yang dimakan itu apanya? Minha, sebagian sedikit saja, namanya kabit. Kabit itu hatinya, potong, cuci. Makanya yang paling afdol orang yang tidak mau mengambil banyak, sisanya bagikan. Wa atimul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin. Bagi fakir miskin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita pagi subuh ini pembagian kupon. Mohon maaf panitia, saya nggak mau kupon, ambil aja ambil. Terus dagingnya aja antar. Paling bagus makan hatinya sedikit, dagingnya bagikan.
Tapi kalaupun mau diterima boleh. Jatah paling banyak berapa? 1/3. Jadi kalau sapi itu dagingnya 60 kilo, maka 7 orang itu boleh mengambil 20 kilo. 20 dibagi 7, maka boleh. Tapi karena dia rendah hati, tawadu, tidak tamak, tidak serakah, karena dia sudah memotong sifat-sifat keserakahan, ketamaannya, maka kata dia, ambil ajalah jatah kalian. Aku tidak lagi sanggup makan kambing ini. Jangankan makan kambing, lihat kambing pun kumat darah tinggi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah makan daging kambing bisa kumat darah tinggi, apakah fakta atau hoax? Itu masih diperbincangkan. Tapi saya sudah berumur 42 tahun, makan daging kambing sebanyak apapun belum pernah kumat darah tinggi. Karena tak pernah saya periksa. Saya makan aja. Pergilah saya undangan ceramah, disediakan kepiting sama udang. Seumur hidup baru itu saya ngeliat kepiting sebesar itu, sebesar piring. Semuanya takut. Saya tengok takut semua. Saya buka, saya makan. Dia nanya, apa doanya Pak Ustadz? Sama, Allahumma barik lana. Ada tambahan lain Pak Ustadz? Nih saya ajarin tambahan. Apa dia? Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan kusebut nama Allah, tak ada satupun yang dapat mendatangkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Makan. Habis itu saya makan. Dia saya tengok ragu-ragu. Jamin Pak Ustadz nggak ada mudarat? Tidak. Kalau nanti kumat, saya tak tanggung jawab. Kulu, silakan makan. Wasrabu, silakan minum. Silakan makan, silakan minum. Lalu kenapa dia menjadi penyakit? Kita kena pasal 3. Kulu wasrabu wala tusrifu. Jangan berlebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Selama tak lebih. Tadi saya makan dengan Pak Dubes, dengan bapak-bapak dari kedutaan. Saya makan, saya tengok. Saya pun segan nambah. Saya tengok nasi mereka sikit-sikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka besok silakan, tapi tetap kita jaga. Ini bukan sekedar memotong kambing, mau menyembelih sapi, tapi di balik itu adalah menyembelih sifat tamak, sifat rakus, sifat ingin menguasai, sifat tidak peduli pada orang lain. Saya ketika mengajar, ada mahasiswa menggunting kuku. Saat saya sedang menjelaskan di depan kelas, mahasiswa sekalian, kalau hadis itu sanadnya bersambung sampai ke Nabi namanya hadis marfu, kalau sampai ke sahabat namanya hadis mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya hadis maqtu, kalau putus di atas namanya mu'allaq, kalau sampai ke bawah namanya mu'allaq, kalau hilang nama sahabat namanya mursal. Dia nyantai gunting kuku. Saya heran, kenapa ini anak-anak milenial ini nggak peduli? Dulu kita takut sama dosen, dia cuek aja. Ente nggak boleh masuk. Ya udah, saya pulang aja. Kenapa mereka santai? Kenapa tak ada peduli? Lama saya heran. Saya dapat jawabannya ketika hari raya kurban. Masjid menyembelih 10 ekor sapi. Ketika disembelih sapi pertama, 9 sapi itu melihat not responding. Sapi pertama dipotong bersimbah darah, dipotong, dikuliti, muncrat darahnya. Yang 9 itu nyantai aja. Mau mati kok matilah. Dia santai aja. Yang ngunyah tetap ngunyah. Ternyata sifat sapi sudah turun gara-gara minum susu sapi. Jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban besok menyembelih sifat ketidakpedulian. Tak peduli dengan orang, tak peduli dengan keadaan. Ontang-ontang sudah kerja di Brunei Darussalam, pulang ke kampung halaman, orang nggak makan, anaknya nggak bayar uang sekolah, tak ada peduli sedikit pun. Pakai mobil mewah, hebat, nampak orang susah, ten-ten.
Klakson pertama kumat darah tinggi, klakson kedua sakaratul maut. Mana sense, mana perasaan? Kau menjadi robot yang tak punya perasaan. Maka besok sebenarnya kita sedang menyembelih sifat ketidakpedulian menjadi sifat orang-orang yang peduli terhadap masyarakat. Tapi kami sibuk kerja, Pak Ustadz. Gimana kami bisa peduli pada mereka? Kami pulang setahun sekali. Serahkan ke dompet duafa. Dah potong iklan. Masuk duit dari Brunei Darussalam. Mengalir pahalanya. Saya sampai ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, berbaring, tidur. Di samping tempat tidur ada kotak seperti dispenser. Isinya apa? Bu dokter, ini apa nih? Mesin cuci darah. Mesin cuci darah. Mereka datang kemari berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya, sekali cuci darah biayanya berapa? 1,5 juta. Seminggu 3 juta. Sebulan 12 juta. Mesin itu berapa harganya? 500 juta. Begitu dia sebut 12 juta. Harganya 500 juta. Tenang Pak Ustadz, gratis. Alhamdulillah. Dari mana mereka bisa gratis cuci darah? Karena ada yang berwakaf. Dulu kalau sudah cerita wakaf, yang terbayang di kepala kita wakaf tanah kuburan. Dulu kalau sudah cerita wakaf, yang terbayang di kepala kita wakaf tanah pemakaman. Tapi ternyata sekarang ada wakaf produktif, namanya uang. Uang umat dikumpul, bisa dibelikan tanah, berdirilah pondok pesantren. Tapi kadang orang ini kan kalau anaknya di pesantren malah, anak kamu di mana sekarang? Pesantren. Kampungan. Kemarin saya pergi dibawa oleh dompet duafa. Apa namanya ini Pak? Smart Excellencia. Masya Allah. Apa namanya Pak? Smart Excellencia. Anak-anak ini tinggal di sini, pagi belajar, sore belajar, malam tidur, makan di sini. Ya pesantren. Namanya aja. Saya pun bicara di depan mereka. Ternyata mereka lulus dari Smart Excellencia ini ITB, IPB, UI, universitas bergengsi, UGM. Dulu orang ngejek UGM. Apa itu UGM? Universitas gak ono masjid. Sekarang dari UGM bangkit semangat keislaman luar biasa. Oleh sebab itu maka ini semangat. Ada orang yang mampu, IQ-nya tinggi, otaknya cerdas, tapi nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena nggak ada duit. Maka di Smart Excellencia gratis, free, makan gratis, uang sekolah gratis, asrama gratis. Saya tanya, uangnya dari mana? Wakaf. Begitu hebatnya wakaf. Inilah yang akan mengalir ke makam kita setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau sudah saya cerita begini, jamaah pun langsung nanya, berapa nomor rekeningnya Pak Ustadz? Saya mau kirim. Nantilah, sabar dulu. Tadi saya mulai tausiah jam 9.30. Sekarang sudah jam tadi jam 8.30, sekarang jam 9.20. Ternyata saya sudah ceramah 50 menit. Kata Pak Dubes 60 menit. Setelah itu disambung dengan tanya jawab. Ceramahnya tak terlalu lama, tanya jawabnya pun tak lama. Kalau begini melihat banyaknya jamaah, yang lama ini foto-fotonya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak pernah menyuruh bersedekahlah, tak pernah. Itu bukan model saya. Saya hanya cerita saja. Saya pergi ke rumah sakit, ada orang cuci darah, 1 minggu 1,5 juta, 2 kali 3 juta, 1 bulan 12 juta, mesinnya 500 juta. Saya cerita aja, nggak ada nyuruh. Kalau mau kasih silakan, yang nggak mau mudah-mudahan cuci darah. Jangan gitulah Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat.
Berapa lama mereka terbaring di sini, Bu Dokter? 5 jam terbaring. Saya pun diminta berdoa, saya pun berdoa. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya Allah, sembuhkan saudara kami. Selesai acara itu meleleh air mata si ibu, saya tengok. Si bapak, saya tak sampai hati untuk datang bertanya, takut dia makin jatuh dalam kesedihan. Saya pun keluar. Pas sebelum saya keluar pintu, ada satu yang manggil saya. Ustadz, katanya. Saya tengok, oh, mak-mak. Kalau anak gadis saya mau pergi, karena udah tua saya dekat. Ada apa, Bu? Mak, saya sangka karena jauh tempatnya dia minta doa sekali lagi karena nggak dengar. Terus dia tanya, Ustadz boleh foto? Boleh, saya bilang. Boleh. Itulah gunanya menengok orang sakit. Idza marido, kalau saudaramu sakit, fa'udhu, tengok dia, kunjungi dia. Dengan melihat orang sakit, bangkit semangat kita untuk berwakaf. Dengan melihat orang sakit, bangkit semangat kita mensyukuri nikmat. Ini malam ini bisa beramai seramai ini, kenapa ini? Ini kan karena kita semuanya sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan yang ada sakit-sakit sedikit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya sendiri pun kalau sudah ceramah keliling, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, kehilangan semangat, bawaannya udah mau mati aja. Tapi melihat jamaah ramai, bangkit semangat, bangkit. Balik ke tempat tidur, sakit lagi. Nah, begitu turun dari mobil, jamaah sudah Masya Allah, apalagi ibu-ibu pula semua melambaikan tangan. Saya tak tengok wajahnya satu-satu karena lampu terang betul. Sampai ke sana, bapak-bapak bersalaman, sudah dikawal dengan pasukan berbaju batik. Tapi yang salaman, saya salam tangannya satu-satu. Inilah tangan-tangan penghuni surga. Karena tangan ini meninggalkan anak, meninggalkan istri, kasar, tapi demi mencari harta yang halal. Tangan ini tidak mau menzolimi, menganiaya orang. Tak ada gunanya hajimu bolak-balik ke Makkah. Tak ada gunanya kau banyak puasa sunat kalau menzolimi orang. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang yang nanti datang pada hari kiamat bisolatin, solatnya banyak, solat tahajud, solat witir, solat doa, solat qobliyah, solat ba'diyah, wasiyamin, puasanya banyak, puasa hari Arafah, puasa Ayamul Bait 13, 14, 15, puasa Senin Kamis. Nah, udah. Dia ngambil foto tadi sebentar. Tak ada gunanya puasa banyak, tak ada gunanya sholat sunat banyak, tak ada gunanya itu semua. Kenapa? Karena orang yang kita zolimi, yang kita aniaya, supirmu yang gajinya tak kau bayarkan, tukang cucimu yang kau aniaya, kau akan dituntut di hadapan Allah. Sebesar apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akan kau lihat dengan biji matamu, akan kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mesti seimbang antara sedekah, antara wakaf, antara berbuat baik, antara beramal, dengan jangan sampai menganiaya orang. Bapak Ibu pikir orang-orang yang pergi haji sekarang ini malam ini mereka sudah mulai bertolak? Belum. Karena di padang Arafah sekarang masih jam 4:30. Jam 4:30 mereka masih di padang Arafah. Tenggelam matahari baru mereka bertolak menuju Mina. Dari Mina mereka akan dari Musdalifah ke Mina melontar jumrah ula 7 batu, wusta 7 batu, Aqabah 7 batu. Kenapa ada 3 melontar? Karena memang berbuat baik ini godaannya luar biasa. Bapak-bapak yang sudah membayar hewan kurban, yang sudah bersedekah, merasakan ini bagaimana godaannya. Bro, ente mau kemana? Saya mau store kurban. Berapa? 2,5 juta. Itu HP baru 2 juta. Alladzi waswisu fi sudur, berbisik dia ke hati, jangan. Tapi saya mau berkurban. Ente kan masih muda, matinya masih lama. Yang tua-tua aja enggak berkurban, nantilah kita kurban, udah agak-agak pensiun nanti baru kurban.
Dia sangka malaikat maut datang ngelihat pensiun tak pensiun. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak dapat pula dipercepat walaupun sesaat. Selagi masih hidup, beramal, beramal, beramal. Berapa banyak orang ingin hidup sampai besok tanggal 10 Zulhijjah 1440 Hijriah, mati meninggalkan dunia. Kenapa kita masih hidup sampai malam ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang membuat mati, wal hayata, Allah yang membuat hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai besok? Belum lagi besok. Kalau mati malam ini. Allah membuat kau hidup sampai malam ini. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya cuman itu alasannya. Banyak orang salah jawab sekarang. Ibu sehat ya, kenapa ibu sampai sekarang masih sehat? Iya, saya program diet. Banyak orang diet lari-lari, habis itu sesak napas mati. Kenapa ibu masih hidup sampai hari ini? Kenapa bapak masih hidup hari ini? Alasannya cuma satu, karena Allah ingin bapak dan ibu beramal. Bapak-bapak yang bekerja beramal, ibu-ibu beramal. Suami saya kerja Pak Ustadz, dapat uang bisa berkurban. Saya amal saya apa? Ibu jangan pernah meremehkan diri. Man ala thalatha banatin, ibu yang membesarkan 3 anak. 3 anak ibu besarkan. Saya menengok membesarkan anak kucing aja capek. Gimana ibu bisa membesarkan anak-anak? Berapa kali ibu nggak jadi sholat duha gara-gara membesarkan anak? Berapa kali ibu tidak jadi tahajud malam gara-gara anak menangis? Nangisnya pakai pengawet, nggak berhenti-berhenti, auto reverse, non-stop. Tapi akhirnya dia besar juga. Setelah saya punya anak baru saya sadar, oh ternyata manusia ini bukan robot. Ada proses, dia mulai lahir, merangkak, tengkurap, berdiri, jatuh, berjalan. Dan ibu menjadi saksi sebelum lahir ke dunia. Numpang mereka di rahim ibu 9 bulan 10 hari lamanya. Dan itu adalah ibadah. Mengandungkan anak itu ibadah. Makanya ibu yang meninggal dalam keadaan mengandung anak, matinya mati syahid. Makanya nanti kalau ada yang hamil, ketika ditanya, ente kok sebentar-bentar hamil, ibadah. Kelapa, tanam padi, asal jangan tanam duit. Kemarin ada yang ngirim ke WA, tanam duit. Pas ditanya, kenapa kau tanam duit? Tanam padi, tumbuh padi, tanam semangka, tumbuh semangka, tanam duit, tumbuh duit. Udah error orang sekarang. Oleh sebab itu maka fahami bahwa hidup yang singkat ini adalah tak lain tujuan Allah supaya kita beramal. Mudah-mudahan sejam pengajian malam ini pun bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa kesimpulan dari pengajian ini Pak Ustadz? Saya yakin Bapak Ibu di Brunei Darussalam ini cerdas-cerdas semua, sudah bisa menyimpulkan sendiri. Besok pagi jangan lupa sholat subuh, karena sholat Idul Adha pasti banyak sholat subuh yang banyak ketinggalan. Oleh sebab itu sholat ini tiang agama. Malam ini sholat isya, Masya Allah ramai berbondong-bondong. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Panitianya pandai, dibuatnya satu ini untuk ceramah, ini untuk tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.